Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini teman-teman, kita mau ngajakin nge-camp virtual lagi, ini mau ke daerah Pancawati. Kalau teman-teman yang ngikutin kita udah dari lama, sebenarnya kita pernah juga ke tempat camp yang ini, dan memang, suasananya tuh enak. Jadi kita berencana ini kali kedua kita mau nge-camp di Puncak Halimun. Kalau waktu itu kita camp di spot Halimun dan kali ini kita berencana mau campnya di spot Jengkol. Spot Jengkol itu kalau teman-teman pernah lihat di video kita sebelumnya, dia tuh enak, adem, banyak pohon, dan view-nya juga bagus. Oke, ikutin kita terus, di perjalanan kali ini. Kita juga bakal update review tentang, jalanannya apakah sudah bagus ya, karena waktu itu jalanannya masih berbatu. Teman-teman yang mau ke daerah Pancawati, ini kita harus melewati Pasar Cikreteg ya. Kalau misalkan maps-nya teman-teman, bukan ke sini, di-skip aja, soalnya jalan alternatif yang lain itu menurut kita itu sempit banget kalau misalkan pakai mobil. Kalau misalkan teman-teman pakai motor sih nggak masalah ya. Jadi patokannya ini kita belok ke, Cikreteg ya. Untuk jalanannya ini udah, mulai rusak ya teman-teman, padahal terakhir kali kita ke sini, beberapa bulan yang lalu ya, kita sempet ke Kebun Jati, jalanannya nggak serusak ini. Tapi kalau sekarang nih banyak banget yang berlubang ya, jalanannya. Jadi pastikan kondisi kendaraan teman-teman sehat ya, karena jalanannya kan di sini tuh, menanjak, banyak tanjakannya. Buat teman-teman yang masih awam daerah sini, teman-teman juga bisa menggunakan Maps. Kalau misalkan di Maps, nggak ada Puncak Halimun Camp, patokannya itu adalah Kopi Daung ya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman udah ngelewatin Kopi Daung, nah itu, sekitar 2 kilometer lagi untuk mencapai Puncak Halimun Camp. Udah sampai sini dan jalanannya, jalan aspalnya ini masih rusak ya teman-teman. Jadi ya lumayan effort lah ya. Jadi cukup makan waktu, biasanya cepat, karena jalanannya rusak jadi agak sedikit terlambat. Di daerah sini juga banyak banget, kafe selain Kopi Daong, ternyata ini udah banyak pembaharuan ya daerah sini, ada banyak juga kafe-kafe lain. Nah, dari sini jalanannya udah nggak aspal ya teman-teman, jadi emang bener-bener tanah berbatu. Jadi teman-teman hati-hati, pastikan bannya masih aman ya. Dan karena ini musim kemarau ya teman-teman, jadi ini ngebul banget. Kita salah sih tadi ngebuka jendela, maksudnya tuh biar kena udara seger ya di sini karena view-nya juga bagus tuh di sebelah kiri teman-teman bisa lihat. Cuma ternyata ngebul banget teman-teman debunya. Dan ini dia teman-teman lagi ada perbaikan jalan. Jadi di sini lumayan agak effort pasti hati-hati ya teman-teman tuh. Kita masih bisa lewat untuk satu mobil ya di sini. Dan mudah-mudahan ke depannya ini mungkin beberapa bulan lagi jalanannya udah bagus ya teman-teman. Karena di depan ini juga kita udah bisa menikmati. Nah, ini udah jalanannya udah di beton ya. Ini udah enak nih di sini.
Nah, kita kira jalan aspalnya udah bisa sampai ke lokasi, ternyata putus di tadi. Cuma lumayan panjang juga sih, mungkin ke depannya bisa sampai lokasi ya jalanan betonnya. Di sini kita mulai effort lagi, di sini lebih ngebul lagi nih teman-teman, jadi bener-bener berdebu ya, jangan dibuka jendelanya pokoknya. Padahal niatnya, mau lihat pemandangan alam gitu ya, udara seger, cuma ini karena musim kemarau ya teman-teman, jadi ngebul banget. Dan beda waktu kita kesini tuh, waktu dulu tuh musim hujan dan di sini tuh becek, agak-agak slip juga ya ban. Jadi hati-hatilah kalau misalkan yang mau kesini pastikan kondisi kendaraannya, prima ya. Untuk jalanannya ini masih muat 2 mobil, nggak semuanya sih, tapi banyak spot untuk kita minggir gitu ya kalau misalkan ada mobil dari arah yang berlawanan. Nah, mungkin ada yang nanya kalau city car bisa nggak teman-teman? Nah, ini contohnya nih mobil Datsun juga bisa ya lewat sini dan kita juga, sempat ngelihat mobil sedan juga banyak kok yang ngecamp di sini, jadi aman-aman aja, cuma ya tetap hati-hati ya. Ini udah kelihatan gerbang dari Puncak Halimun Camp-nya, ini bentar lagi kita sampai akhirnya ya teman-teman. Setelah effort sekitar 30 menit jalanan berbatu, akhirnya kita nyampe juga nih ke lokasi. Camping siap. Iya. Oke. Bukan saya dia bisa dilarang naik dulu gara-gara licin. Iya, betul sekali. Masih ingat. Nah, teman-teman kita parkir dulu di sini untuk registrasi ya. Ini kita nggak perlu booking, langsung datang aja karena spotnya juga banyak. Tapi mungkin kalau yang rombongan itu wajib reservasi ya, takut penuh tempatnya. Nah, ini dia teman-teman debunya sampai nempel kayak gini tuh. Nah, ini dia teman-teman tempat registrasinya nyatu dengan kafe ya. Di tempat registrasi di sebelah kiri dan untuk kafenya ini ada di sebelah kanan. Oke, kita registrasi dulu ya. Nah, teman-teman untuk pembayaran bisa cash dan juga transfer. Cuma teman-teman untuk transfer mungkin hati-hati jadi kadang nggak ada sinyal. Nah, untuk tata tertib dan harga alat sewa ini teman-teman bisa di-pause aja ya. Untuk yang bawa peralatan camping sendiri cukup membayar Rp40.000 per orang dan untuk camper van kalau mau mobil di samping tenda itu bayar lagi harganya Rp60.000. Kalau teman-teman mau narik listrik itu bayar lagi juga harganya Rp50.000 itu harus bawa kabel sendiri ya teman-teman. Dan listrik adanya cuma dari jam setengah 6 sore sampai dengan jam 7 pagi. Oke, ini kita intip spot-spotnya dari mulai yang paling dekat dengan tempat registrasi. Yang pertama ada spot Pangrango, ini adanya sebelah kiri, nggak terlalu luas ya teman-teman dan agak panas juga. Tuh, belum ada yang camp di sini dan ini spot Pangrango 2. Nah, ini agak sempit juga, tapi enak ya jadi kayak private gitu. Dan yang di atasnya lagi ini ada spot Pangrango 3. Next kita ke atas, ini kita ambil yang sebelah kiri ya karena mau camp di spot Jengkol. Kalau untuk yang ke kanan itu untuk yang glamping. Ini adalah pos 2, jadi kalau teman-teman misalkan ada apa-apa laporan bisa ke pos 2 di sini. Tempatnya udah jauh lebih tertata dari terakhir kali kita ke sini ya. Jadi udah ada banyak spot dan untuk jalanannya memang masih tanah. Waktu terakhir kita ke sini tuh musim hujan yang sempat nggak bisa nanjak jadi dibantu sama petugasnya untuk naikin mobilnya ke atas. Karena emang becek banget ya kalau hujan tanah merah gitu jadi licin. Nah ini spot yang di sebelah kiri yang udah kelihatan spot yang paling luas kalau menurut saya dan spot favorit ini adalah spot Halimun. Kita pilih di spot Jengkol ini karena emang yang posisinya menurut kita tuh paling adem ya. Masih banyak pohon-pohonan kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mau hemokan bisa. Nah, ini kita udah pasang hemok dan lagi setup tenda. Untuk musolanya juga deket, ada untuk tempat cuci piring sama toiletnya juga. Dan view-nya juga dapat kok di sini. Nah, ini view-nya cakep. Kalau untuk sekarang jam 11
jam 11 siang dan di sini tuh masih sejuk banget. Untuk musolanya ini asri banget teman-teman, dan disediakan juga untuk peralatan sholatnya. Untuk toilet ini kita turun ya ke bawah, dari musola tuh turun ke bawah. Nah di sini ada bisa buat wudhu atau cuci piring. Untuk di spot jengkol ini toiletnya ada 4 pintu, 2 untuk wanita dan 2 untuk pria. Untuk airnya dingin jernih ya teman-teman. Ini kondisinya panas terik, tapi anginnya semriwing semilir teman-teman, dan view di depan kita itu kalau misalnya pagi-pagi itu kelihatan ada gunungnya, bagus banget. Nah untuk listrik di sini ada, cuma ini nambah biaya lagi ya. Kalau misalkan bawa kabel sendiri itu 50.000. Kalau misalkan kabel dari sini sewa itu harga 100.000. Untuk panjang kabelnya ini kita bawa yang 20 meter udah cukup. Jadi tergantung spotnya sih teman-teman, misalkan kalau bawa kabel ya minimal 20 meter. Untuk spot paling bagus emang sebenarnya yang di sana tuh di atas adventure camp, cuma nggak bisa camper van dan nggak bisa motocamp juga. Jadi harus bawa barang ke atas ya, dan nanjaknya lumayan. Cuma kalau untuk yang kayak camping bareng teman-teman gitu asik-asik aja sih, seru. Tapi kalau kayak udah berkeluarga bawa anak kecil gitu kayaknya PR, karena pasti barang bawaannya tuh lebih banyak. Ada satu kekurangan di spot jengkol ini, banyak tanah yang nggak rata, jadi teman-teman mungkin bisa datang pagi biar bisa pilih tempat yang bagus ya. Nah untuk toilet teman-teman nggak usah khawatir, jadi di setiap spot itu udah ada toiletnya masing-masing ya. Ini beda banget, kayak kita sebenarnya udah pernah 2 tahun lalu pas awal-awal mereka buka, itu tuh fasilitasnya belum selengkap sekarang, dan jalanannya juga masih lebih parah ya. Walaupun sekarang memang masih berbatu jalannya, cuma agak mendingan lah. Nah di sini juga teman-teman nggak usah khawatir kalau nggak bawa logistik, ada warung. Nah buat makan siang bisa order di situ, atau sarapan juga biasanya sih ada kalau hari Minggu, cuma kayaknya kalau weekdays tuh nggak ada. Nah teman-teman, ini jam 11 ada yang ngasih kayak flyer kayak gini ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan gak bawa logistik banyak. Ini ada kuliner spot jengkol, jadi emang posisinya tuh di spot jengkol ya. Nih di belakang cottage ada nasi uduk tuh, harga mulai dari 15.000. Tapi ini khusus hari Minggu ya kalau nasi uduk buat sarapan gitu. Nah kalau untuk menu yang lainnya tuh ada nasi ayam goreng plus lalapan, dimsum, gorengan, mie instan, es kelapa, kopi, es teh manis, air mineral, dan aneka minuman ringan dan snack. Untuk harganya ini terjangkau banget ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kondisi sore hari, udah mulai banyak yang datang, udah mulai rame teman-teman, dan ini adem banget. Tadi juga habis hujan, cuma nggak lama, gerimis sebentar aja, basah tuh, lumayan basah. Nah ternyata teman-teman warungnya nggak buka sampai sore ya. Jadi ini udah tutup, jam 4 sore tuh udah tutup. Padahal tadinya rencananya mau order pas makan malam.
Yang di atas nih seru banget, view-nya juga lebih bagus ya, apalagi kalau misalkan cerah. Nah itu view gunungnya paling bagus emang yang di atas. Cuma PR banget ya teman-teman tuh nanjaknya. Nah kalau yang camper van juga sebenarnya bisa. Nah jalurnya dari sana. Tuh dari mobil, ada mobil yang naik nih. Nah ini namanya spot Afrika yang di atas. Nah kalau ini spot Halimun. Nah teman-teman ini yang paling rame karena aksesnya termasuk yang gampang. Nah, waktu pertama kali ngecamp di sini, kita pilih di spot yang Halimun ini ya. Luas banget. Nah, kalau yang di atas, nah ini glamping ya, teman-teman. Nah, ini spot Afrika kalau dilihat dari spot Halimun. Kalau yang sebelah kanan ini yang adventure, nggak bisa bawa motor atau mobil ke atas ya. Dan ini adalah tempat parkir mobilnya. Ini juga ada kedai Puncak Halimun Camp. Kalau misalkan mau beli makanan ringan atau minum-minuman ya, ada pop mie juga. Ini suasana jam 5 sore teman-teman, kabutnya udah mulai turun dan ini udah mulai view-nya jadi nggak kelihatan ya. Dan bentar lagi sih katanya lampunya bakal dinyalain. Abut ya. Kayak hujan sih Pak tadi. Tadi hujan hujannya. mulai abut geus sabaraha minggu tuh Yuk, abut. karena hujan dia. Karek kieu geus bud ketiga raring kieu gini. Mamang di mana? Naik ke luhur kieu. Di Ciawi Pak Jawa. Oh, Ciawi. Jauh atuh. Jauh amat dia. Nyan rezeki jeung anak pamajikan emang ya. Berasiko namun hujan repot. Iya, pas turunnya. Hujan deh mun halado kieu pan genah moal leur. Nah teman-teman Tadi kita lagi lihat ada kemana? tukang sate nih muter-muter dari tadi nawarin satenya gitu ya, ternyata dia emang dari Ciawi sengaja buat jualan di tempat ini. Nah ini harganya juga murah, cuma 2.000 per tusuk dan harganya juga enak. Jadi tapi ini cuma ada di weekend ya, di hari Sabtu atau Minggu biasanya. Nah ini udah jam 5, jam 5 tuh gensetnya baru dinyalain, jadi ada listriknya tuh cuma mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 pagi. Dan ini berkabut ya teman-teman, pas sore turun kabut tadi langsung nggak kelihatan tuh gunungnya. Suasananya adem, enak banget. Kayaknya kalau malam nih wajib pakai jaket ya. Ini ada kejadian gensetnya mati teman-teman, jadi sempat mati lampu semuanya gelap dan ini udah sigap banget petugasnya langsung benerin. Nah teman-teman, untuk penerangan di malam hari ini kalau ke kamar mandi tuh gak usah bawa senter juga sebenarnya udah cukup terang ya. Nah ini dipasang lampu di titik ini
Di atas juga sama ada. Semuanya dapet. Ini Masya Allah sunrise-nya teman-teman indah banget dan masih kelihatan ada bintangnya. Dan tadi pas subuh ya, pas saya keluar ya ampun itu bintangnya bener-bener jelas banget di atas kepala. Nah ini city light, untuk yang suka lihat city light itu ambil aja spot Halimun ya teman-teman. Jadi kalau di spot Halimun itu view city light-nya cantik banget. Kalau untuk di spot Jengkol city light nggak kelihatan. Ini suasana jam berapa ini? Jam 5 pagi ya. Ini sunrise-nya di spot Jengkol tuh dapat banget. Ini juga masih ada bintang kelihatan tuh. Dan suara pagi-pagi tuh suara burung nih udah mulai berkicau gini ya. Asri banget teman-teman, nggak akan gagal deh kalau ngecamp di sini. Apalagi ini habis hujan ya. Jadi kerasa banget dinginnya. Masya Allah ini suasana jam berapa ini? Jam 6 pagi dan ini kita bisa lihat sunrise ya kalau di spot Jengkol ini kebetulan cerah. Malahan yang di spot adventure biasanya tuh kelihatan gunung Salak, malah ini lagi berkabut tuh nggak kelihatan ya. Cuma kalau di spot adventure dan Halimun itu dapat banget view city light-nya semalam. Ayo mantap. Teman-teman ini posisi jam 8:30 pagi. Udah mentereng banget nih sinar mataharinya, lumayan panas juga walaupun di spot Jengkol yang banyak pohon gitu ya, tetap aja panas. Cuma panasnya panas tetap seger sih, anginnya spoi-spoi gitu. Jadi ini kita mau bongkar tenda, mau pulang. Ini kita OTW pulang sekitar jam 10 ini, udah mulai panas ya. Untuk jalanannya semalam kan hujan ya, sempat hujan, jadi nggak terlalu ngebul kayak kemarin. Kalau kemarin bener-bener debunya tuh nempel juga ke mobil ya. Oke, terima kasih sudah nonton video kita sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.